Saya di sini akan menjelaskan tentang investasi. Apa itu investasi? Menurut Tenderlin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Menurut Mulyadi, investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Apa itu tujuan investasi? Tujuan investasi yang pertama, terciptanya keberlanjutan atau continuity dalam investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan atau disebut juga profit actual. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Yang keempat, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Kenapa seseorang melakukan investasi? Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga adalah dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Jenis-jenis investasi. Menurut Halim, investasi dibagi menjadi dua jenis, yakni investasi pada financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset dibagi menjadi dua, yaitu financial asset yang dilakukan di pasar uang, contohnya seperti sertifikat deposito, surat berharga pasar uang. Yang kedua, financial asset yang dilakukan di pasar modal, yakni contohnya seperti saham dan obligasi. Kemudian investasi pada real asset, investasi ini diwujudkan dalam bentuk pembelanjaan aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan pembukaan perkebunan. Ada 4 jenis investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan. Yang pertama, investasi lancar. Investasi lancar yakni investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Yang kedua, ada investasi jangka panjang, yakni investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. Kemudian ada investasi properti. Investasi properti adalah seperti investasi tanah atau bangunan yang telah tidak digunakan perusahaan yang berinvestasi. Yang kemudian ada investasi dagang, yakni investasi yang ditujukan untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis hubungan perdagangan. Menurut Mulyadi, golongan investasi ada 4, yakni investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Yang kedua, ada investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment, yakni investasi yang dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Yang ketiga ada investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment, yakni investasi yang meliputi
pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin dan peralatan adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Kemudian yang keempat ada investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Investasi ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk memutuskan investasi ini yang diperlukan adalah pertimbangan apakah aktiva diferensial yang diperlukan untuk perluasan diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial yang merupakan selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial yang jumlahnya memadai.